Shalom, Shalom. selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat senyumnya? Walaupun saya nggak bisa ngeliat, tapi saya yakin Bapak Ibu tersenyum sama-sama dengan saya, amin. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Untuk bersekutu bersama-sama dengan Kau ya Tuhan. Kami rindu datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini kami boleh sama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih lagi mengenal-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik dirayan suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari dengan penuh kerinduan kembali katakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam Tuhan, Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. untuk mengenal-Mu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik dirayan suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam dalam kasih-Mu Bapa. Di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali katakan, bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Bertemu muka
selalu diam dan sekali lagi katakan bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu. Oh, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku muliakan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kudus nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Mari terus sembah Tuhan kita, ya Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Mari naikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan kita, bagi Yesus Kristus, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan di tempat ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan lebih lagi memuji-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bertatapan langsung dengan Engkau ya Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bertemu ya Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengangkat hatiku ya Tuhan untuk memuji-Mu ya Tuhan lebih lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku Tuhan, hatiku. Kami memandang pada kudusan-Mu ya Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan,
untuk setiap berkat Tuhan, anugerah yang boleh Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan, kesehatan ya Tuhan, berkat yang boleh kami terima. Dan kami saat ini ya Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan, sepenuh jiwa kami, sepenuh hidup kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami beri ya Tuhan selain pujian kami, hati kami, hidup kami ya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan syukur, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi boleh saya ucapkan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Bersama Yesus luar biasa ya, amin. Amin. Boleh kasih salam saat itu dulu buat saudara seiman kita sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Haleluya. Semua siap memuji nama Tuhan? Amin. Kita percaya ada kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Di dalam kehidupan kita semua. Bagi kita yang sungguh-sungguh mau bernyanyi bagi Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian. Katakan bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari dengan lebih bersukacita angkat kembali pujian ini, katakan Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata Di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata Amin. Di atas pujian umat. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari dengan iman sama-sama kan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Bapak Ibu saja katakan, ada kuasa. Amin. Ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita naikkan bagi Tuhan. Yang sanggup membungkam. Mari kembali sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita percaya ada kuasa Tuhan mengalir tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saya minta dengan kasih Saudari Natali untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan-Mu, karena belas kasihan-Mu. Engkau menimpakan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga persembahan ini menjadi layak, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Selama memberi boleh dimulai dari barisan kanan dan kiri, dilanjutkan oleh barisan tengah. Kita angkat pujian, Ku Tahu Bapa Pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu
sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagi. Sekali katakan, lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus berkati. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan setiap janji-Mu ya Tuhan yang Kau janjikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, boleh ada kekuatan baru, pengharapan baru ya Tuhan yang kami terima ya Tuhan dari-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita angkat pujian kembali. Katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan Amin. kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini. Roh Kudus Engkau ada bersama-sama kami di tengah-tengah ibadah ketiga kami. Tuhan terima kasih sudah pimpin ibadah pertama dan kedua.
Dan Tuhan juga akan memimpin dan memberkati ibadah kami yang ketiga ini. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita siang ini adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu, ini adalah salah satu ayat yang terpendek. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu ayat yang terpendek di Alkitab, inilah ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu yang terkait dengan tetaplah yang berdoa. Yang pertama yaitu mengajar kepada kita untuk kita tetap bertekun. Mengajar kita untuk bertekun dalam doa. Bapak Ibu Tuhan, kita baca kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 14 berkata begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Kalau kita baca ayat ini konteksnya Bapak Ibu, mereka itu baru kembali dari sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Setelah mereka menyaksikan bagaimana Yesus yang disembah itu naik ke surga Bapak Ibu. Jadi mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus naik ke surga. Dan setelah mereka pulang, mereka berjalan menuju ke kota Yerusalem. Dan di situ mereka dikatakan semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu Tuhan, mereka bertekun dalam doa bersama-sama. Kenapa mereka bertekun dalam doa bersama? Karena mereka sedang menanti janji Bapa. Bapak Ibu Tuhan, janji Bapa yang akan diberikan yaitu tentang apa? Tentang Roh Kudus yang akan turun ke dalam dunia. Roh Kudus yang akan diberikan untuk dunia ini. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menolong hidup kita. Ya. Untuk memimpin hidup kita. Untuk mengarahkan hidup kita. Nah, dari hal ini kita mendapatkan satu pelajaran kembali bahwa untuk kita bisa menerima pengenapan janji Bapa, pengenapan janji Tuhan dibutuhkan yang namanya bertekun. Bapak Ibu sekali saya ucapkan kembali, untuk kita bisa menerima pengenapan janji Bapa dibutuhkan yang namanya bertekun. Bertekun di dalam doa. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan kita sedang bergumul dengan berbagai macam masalah hidup. Mungkin sudah lama kita mendoakan permasalahan hidup kita, pergumulan hidup kita. Tapi hari ini mungkin Tuhan belum dengar doa kita. Alkitab ingatkan kepada kita hari ini untuk kita tetap apa? Bertekun. Bertekun apa? Di dalam doa kita. Supaya apa? Supaya kita akan bisa menikmati janji Tuhan atas hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, ketekunan dalam kita berdoa itu harus dibangun Bapak Ibu. Kita harus membangun ketekunan dalam doa. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita jangan cepat putus asa. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat menyerah. Kalau doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita terus bertekun dalam doa kita. Bapak Ibu Tuhan, satu kali ada seorang yang dia rindu untuk hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bilang, Pak gimana ya Pak, saya rindu benar. Hidup saya ini ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bilang dia sudah berdoa dan berdoa.
Tapi kok Tuhan belum berikan Roh Kudus dalam kehidupan yang dia rindukan. Suatu kali Bapak Ibu Tuhan, ketika dia sedang berdoa dalam satu ibadah, tiba-tiba Tuhan lawat dia Bapak Ibu. Dan saat itu dia mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita terus bertekun dalam doa kita, maka kita percaya Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji firman-Nya buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Amin. Yang penting kita mau terus bertekun dalam doa-doa kita. Bapak Ibu, jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Terus kita bertekun dalam doa kita kepada Tuhan. Dan kita imani satu kali kelak Tuhan akan menggenapkan janjinya buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, dengan tetap berdoa, Bapak Ibu Tuhan mengajarkan kepada kita agar doa itu jadi gaya hidup. Menjadikan doa sebagai gaya hidup. Artinya apa Bapak Ibu Tuhan? Artinya kita memiliki kehidupan doa. Bapak Ibu Tuhan, ini sesuatu yang memang kadangkala kurang disukai oleh banyak orang. Bicara tentang kehidupan doa, banyak kurang disukai. Kenapa? Karena kita harus menyediakan waktu untuk datang berdoa sama Tuhan. Ya, entah mau pagi hari, entah mau siang hari, entah mau malam hari. Kita gak terikat dengan waktu itu. Kapan saja Bapak Ibu. Tapi yang penting kita punya kerinduan untuk mau berdoa sama Tuhan. Nah itu harus kita bangun Bapak Ibu. Lama-lama kalau kita bangun, doa itu jadi gaya hidup kita. Artinya kalau sehari kita gak doa Bapak Ibu, ada yang hilang, ada yang kurang. Nah itu namanya jadi gaya hidup buat orang percaya. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita punya kehidupan doa Bapak Ibu, saya percaya kita akan menikmati sesuatu yang indah dari Tuhan. Meskipun kadangkala orang bertanya, Pak gimana sih kok bisa doa sampai begitu lama? Apa aja sih yang diucapkan? Ya, apalagi pakai berlutut lagi. Jangan-jangan baru 5-10 menit dengkul kita udah mulai gak enak Bapak Ibu. Itu perlu apa Pak? Itu perlu disiplin Bapak Ibu. Itu perlu komitmen. Ya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan Bapak Ibu di Surabaya. Ya, dia datang dari Tiongkok Bapak Ibu. Ngomong Indonesianya juga pelo-pelo gitu. Bapak tahu kan pelo-pelo ya. Bilang Yesus, Yesus gitu Bapak Ibu ya. Karena dia datang dari Tiongkok Bapak Ibu. Tetapi gerejanya diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dia punya kehidupan doa yang kuat. Bapak Ibu satu kali ditanya sama orang. Om berdoa berapa lama satu hari? Dia bilang saya berdoa satu hari 6 jam. Waduh Bapak Ibu ngebayangin kata 6 jam orang bisa syok. 6 jam ngapain saja Om? 6 jam. Dia bilang saya berdoa pagi 2 jam. Siang saya berdoa 2 jam. Malam sebelum tidur saya berdoa 2 jam. Lalu apa saja yang diucapkan Om? Dia berkata begini. Saya lebih banyak menyembah Tuhan daripada meminta kepada Tuhan. Saya menyembah, saya mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan buat hidup saya. Itu saja yang dilakukan Bapak. Dia menyembah, dia mengucap syukur, dia bilang hanya sedikit dia meminta sama Tuhan. Tapi kadang-kala Bapak Ibu kita kan kalau datang sama Tuhan, daftar menunya udah banyak kan. Rentetan permintaan udah kita siapin ya. Ya. Bapak Ibu Tuhan, bukannya tidak boleh, boleh Bapak Ibu. Tetapi kalau orang sudah mempunyai hubungan intim dengan Tuhan Bapak Ibu, dia gak akan banyak minta. Dia akan lebih banyak apa? Menyenangkan Tuhan dengan penyembahan, dengan ucapan syukur yang dia berikan sama Tuhan. Kan dia tahu Tuhan pasti cukupi hidupnya. Tuhan pasti bisa tolong hidupnya. Tuhan bisa menyelesaikan segala bentuk masalah apapun dalam hidupnya. Makanya dia berkata,
saya lebih banyak menyembah, memuji, mengucap syukur daripada meminta. Bapak Ibu, itu kalau dia lagi khotbah Bapak Ibu. Khotbahnya sederhana, tapi Roh Kudus bisa lawat. Orang yang dengar firman-Nya, kata-kata sederhana, orang bisa nangis, tersentuh hatinya. Dan pulang mereka merasakan kelepasan, kelegaan, yang sakit didoakan, disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena doa itu sudah menjadi gaya hidupnya. Memang gak gampang Bapak Ibu. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Ya, pagi-pagi benar dia datang doa. Sore hari malam setelah dia melakukan tugas Bapak, dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Yang ketiga, dengan tetap berdoa, maka doa itu bisa menjadi mendatangkan kuasa buat hidup kita. Yang ketiga, mendatangkan kuasa buat hidup kita. Coba Bapak Ibu kita baca satu ayat, Yeremia 33 ayat 3. Ini ayat yang terkenal. Dulu Bapak Ibu orang suka bilang ini SMS-nya surga. Kalau Bapak Ibu mau tahu SMS-nya surga, ini 333. Dari kitab apa? Kitab Yeremia. Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata begini Bapak Ibu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya ulangi Bapak Ibu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dalam hidup ini banyak hal yang kita gak ketahui Bapak Ibu. Banyak hal yang gak kita pahami. Kenapa? Keterbatasan kita. Kita ini penuh dengan keterbatasan Bapak Ibu. Penuh dengan kekurangan. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bisa memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami kata Alkitab. Makanya Bapak Ibu, banyak perkara-perkara ajaib terjadi karena apa? Karena berdoa. Janji Yeremia 33 ayat 3 digenapi buat hidup kita. Dia bisa memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Bapak Ibu kesayangan Tuhan, saya tuh kadang-kadang dikasih pengalaman sama Tuhan ketika saya lagi mulai berdoa. Kadang-kadang suka terbersit sesuatu tek di hati Bapak Ibu. Itu sebenarnya satu apa? Satu konfirmasi Tuhan Bapak Ibu. Ya. Tiba-tiba tuh bisa muncul. Lagi ngapain? Lagi berdoa. Bapak Ibu, satu kali saya lagi ngobrol dengan seseorang. Lagi share tentang pelayanan. Entah tahu bagaimana, tiba-tiba Tuhan ingat ke sesuatu. Lalu saya sampaikan, ini kamu harus lakukan. Itulah kuasa doa yang kita bisa alami Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya kepada Dia. Amin. Bapak Ibu, kita nikmati kuasa doa. Memang untuk mau berdoa itu banyak tantangannya Bapak Ibu. Ya banyak tantangannya, banyak godaannya. Ya banyak dah Bapak Ibu. Pokoknya begitu Bapak Ibu nih mau komitmen nih mau punya kehidupan doa. Mau berdoa pasti Bapak Ibu akan dibuat banyak hal yang membuat akhirnya kita tidak jadi berdoa. Kalau nggak percaya Bapak Ibu buktiin ya. Buktiin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena setan tahu ketika orang Kristen punya kehidupan doa, dia tahu doa itu bisa mendatangkan kuasa. Dia tahu Bapak Ibu. Setan tuh gak takut orang Kristen datang ke gereja. Dia gak takut Bapak Ibu. Malah di gereja dia bisa kipas-kipas kita. Supaya apa? Soimuk. Benar Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja akhirnya dia tidur. Bahkan ada yang berkata, aduh Pak Pendeta puji Tuhan. Di rumah saya susah tidur, di gereja saya bisa tidur pulas. Itu mujizat Tuhan katanya. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Dia gak takut. Tapi ketika orang Kristen punya komitmen untuk datang berdoa sama Tuhan.
dia mulai terusik. Karena dia tahu doa itu mendatangkan kuasa buat hidup kita orang percaya. Yang keempat, yang terakhir. Dengan tetap berdoa Bapak Ibu, maka doa itu jadi perisai. Bapak Ibu tahu jadi perisai. Perisai yang bisa memerisai, melindungi kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Tuhan, di dalam sebuah gereja ada kelompok-kelompok doa. Kelompok doa yang menjadi perisai. Dia berdoa khusus buat gembalanya. Dia berdoa buat khusus staf penggembalaannya. Ada yang berdoa buat khusus buat pekerjaan misi, ya, penginjilan dan sebagainya. Itu jadi perisai Bapak Ibu. Bisa jadi apa? Bisa mengcover atau mengkanter kalau ada serangan-serangan yang akan datang masuk ke dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat loh, Alkitab berkata iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang dapat menelan mangsanya kapan saja. Itu iblis Bapak Ibu. Dia tahu celah-celah kita. Dia tahu bahwa kita ini celah-celahnya dia tahu tuh. Kekurangan-kekurangan kita dia tahu sekali. Nah untuk itu Bapak Ibu Tuhan, bagaimana caranya untuk kita bisa terlindung? Dengan berdoa. Ada perisai yang memerisai kita, memagari kita, melindungi kita. Dengan cara apa? Dengan cara doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya setiap pagi berdoa buat Bapak Ibu. Meskipun saya tidak sebut nama semua. Saya bilang Tuhan, lindungi seluruh jemaat GBI Gerhapena. Lindungi mereka Tuhan. Pagari mereka. Saya sebut begitu. Setiap pagi saya berdoa. Bahkan saya berkata Tuhan lindungi mereka dari virus corona, dari virus apapun. Supaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Karena saya percaya doa kita tuh bisa jadi perisai. Yang bisa memagari kita. Yang bisa melindungi hidup kita. Termasuk terhadap orang-orang jahat yang mau mengganggu hidup kita. Kita pagari dengan apa? Doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, marilah kita mau terus tetap berdoa. Ya, seperti yang Alkitab ajarkan, tetaplah berdoa. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita kembali mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Tahta kasih, karuniamu Bapa Tuhan. Amin, amin, amin. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya Tuhan, segalanya. Mari katakan kembali, ku yakin Kau hadir Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas itu ada di sini. Amin, amin. Nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita imani, kita percaya Tuhan hadir siang hari ini di tengah-tengah ibadah kita. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan pada saat ini? Atau ada satu kerinduan-kerinduan yang di hati Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ingin rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, ataupun ada pergumulan apapun, nyatakan itu sama Tuhan hari ini. Berserulah kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang berkuasa buat hidup kita. Bagi Bapak Ibu rindu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita nyanyikan lagu dari pertama. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Karuniamu Bapa. Oh, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu. Ya, amin, amin. Yesus, katakan hanya Kaulah segalanya. Segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, Kau hadir melawat kami Tuhan. Amin, amin, amin. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, jamah kami Tuhan, jamah kami dimanapun kami berdiri saat ini, dalam nama Yesus. Amin, amin. Terus katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tanah diangkat Tuhan. Jamah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ku yakin, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami butuh kuasa Roh Kudus untuk menolong hidup kami, membimbing, menuntun langkah hidup kami setiap hari. Haleluya. Terjadi. Sekali lagi katakan Bapak, ku yakin Kau hadir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kemenangan, terima pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima jalan Kau dari Tuhan.
Kami iman yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Pertolongan terjadi di sini. Oh, kelepasan. Haleluya. Terjadi di sini. Oh, haleluya. 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 Oh, kami yakin Engkau hadir di sini, Tuhan. Engkau ada bersama kami dan Engkau sedang mendengarkan doa kami, permintaan kami, bahkan Engkau mengabulkan doa kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah yang jadi penolong hidup kami yang sejati, Tuhan. Roh Kudus, bimbing terus hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga, studi anak-anak mereka. Bahkan Tuhan lindungi kami selalu dengan kuasa-Mu, Tuhan, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami aman dari virus corona, virus apapun. Kami terjaga oleh kuasa Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Makasih Tuhan. Seluruh jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biar Tuhan pimpin langkah-langkah hidup kami. Seterusnya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Biar Tuhan terus pimpin agar bangsa kami boleh keluar dari krisis COVID-19. Tuhan tolong keadaan bangsa kami, negara kami. Kami memberkati Pak Presiden kami, Pak Jokowi. Kami memberkati Wakil Presiden kami, Pak Mahmud Arif, Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan memberkati TNI, Polri. Tuhan memberkati seluruh aparatnya, Tuhan. Engkau tolong bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bisa memulihkan keadaan bangsa kami. Bahkan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh saya dengar suaranya bilang haleluya. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga ada kotak taburan iman di depan berwarna ungu. Mari kita kembali angkat pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Selamat memberi Bapak Ibu sekalian, dimulai dari barisan kanan dan kiri, dilanjutkan oleh barisan yang di tengah. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Sekarang saya akan bacakan warta jemaat pada minggu hari ini, tanggal 16 Mei. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Apakah ada? Boleh? Ada? Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, mari bergabung bersama kami dalam doa menjelang hari Pentakosta. Di dalam doa
dalam ibadah doa di Ruko Geraha Niaga pada hari Senin, Rabu, dan Jumat tanggal 17, 19, dan 21 Mei mulai pukul 18.30. Seluruh pengurus dan tim pelayan serta jemaat dimohon kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 23 Mei 2021 atau minggu depan akan diadakan di Ruko Geraha Niaga lantai 1 pukul 7.30. Selanjutnya untuk ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 itu dilaksanakan di seberang di Gedung Geraha Pena. Diharapkan perhatian jemaat akan hal ini dan bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan dapat memarkirkan kendaraannya di Gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Formulir pendataan ulang jemaat dan formulir permohonan doa masih tersedia. Bapak Ibu dapat melengkapi data tersebut dan memasukkan dalam kotak yang diletakkan di depan. Selanjutnya di dalam tayangan kita bisa melihat laporan keuangan renovasi ruko sampai saat ini. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita bisa memakai ibadah di tempat ini hari ini 3 kali. Hari Kamis kemarin pun 3 kali kita ibadah. Ya. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kok minggu depan kita kembali ke Gedung Geraha Pena? Bapak Ibu, memang untuk bisa pindah ke tempat ini kita tidak mau secara gegabah, tidak mau langsung secara frontal, tapi kita mau pakai step by step Bapak Ibu, biar semuanya berjalan dengan smooth, dengan baik. Ya, jadi kita adaptasi pelan-pelan. Di samping itu juga kita masih ada kontrak dengan Gedung Geraha Pena. Jadi itulah ya karena mereka libur, jadi tanggal 13 dan tanggal 16 ini Gedung Geraha Pena ini libur karyawannya Bapak Ibu. Jadi libur itulah kita gunakan, kita bisa pakai ibadah di sini. Ya, jadi saya percaya Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Jadi minggu depan kita ibadahnya pagi di sini jam 7.30, tapi jam 9 dan jam 11 kita pindah lagi ke Gedung Geraha Pena. Ya. Nah, minggu depan kita akan memperingati hari raya Pentakosta, Bapak Ibu. Hari raya pencurahan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa Bapak Ibu rindu pada hari Pentakosta itu Bapak Ibu ada yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saya rindu Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu bisa dipenuhi Roh Kudus, aduh, itu hadiah besar dari sorga loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengalami baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu. Ini hadiah buat Bapak Ibu dari Tuhan. Kita doakan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menikmati berkat rohani yang besar ini. Karena ini tidak bisa dibeli oleh apapun. Hanya Tuhan yang bisa kasih ya pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus Tuhan kasih buat hidup kita Bapak Ibu. Ya, dan kita sudah lihat begitu dahsyatnya orang yang mengalami pengalaman dengan Roh Kudus, hidupnya Tuhan rubah, hidupnya Tuhan pakai, hidupnya jadi saksi Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memimpin, menuntun hidupnya. Doa saya biarlah minggu depan Bapak Ibu ya ada yang mengalami hal seperti ini. Amin. Ya, hari Pentakosta di mana Tuhan pernah menepati janjinya. Dia memberikan Roh Kudus di loteng kota Yerusalem pada waktu itu. Baik, kita akhir ibadah kita. Bapak Ibu kita berterima kasih sama Tuhan. Bapak Ibu tadi saldo keuangan renovasi kita masih ada 10 juta Bapak Ibu. Ya rupanya kemarin saldo tinggal 600 ribu. Hari Kamis ada orang yang nabur. Kalau nggak salah pemasukannya 12 juta. Lalu dipotong pengeluaran bayar tukang dan sebagainya macam. Akhirnya sisanya masih ada 10 juta 700 sekian. Oh kita bersyukur Bapak Ibu ya. Nanti uangnya lebihnya kita mau beli monitor Bapak Ibu. Ya monitor di sini 2 yang kita butuhkan. Ya untuk menopang operasional pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah pakai Bapak Ibu luar biasa. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah.
tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Amin. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan kembali, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan sudah berkati ibadah yang berlangsung di tempat ini, baik ibadah pertama, kedua, ketiga, maupun ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, baik ibadah secara online maupun onsite. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan diagungkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Bapa di tempat yang maha tinggi, untuk Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi, dan Roh Kudus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa sudah berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Tuhan yang telah menuntun hidup mereka, Tuhan yang sudah menolong hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
depan. Tuhan Yesus memberkati.